Shalom jemaat yang terkasih, selamat hari Minggu. Ibadah kita akan segera dimulai. Mari kita mengambil waktu teduh. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Janganlah lupakan segala kebaikannya. Perayaan Natal sudah kita lewati, tetapi peringatan akan kasih yang menjadi dasar dari Natal itu sendiri jangan pernah kita lewatkan. Natal adalah salah satu bukti kebaikannya, bukti kasihnya bagi kita yang luar biasa. Karena itu, mari kita memuji dan menyembah Dia, Allah yang telah rela memberikan anaknya bagi dunia ini. Kita dimulai dengan penuh keyakinan bahwa pertolongan dalam hidup kita itu semata-mata datang daripada Allah. Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, dan Allah yang tidak pernah meninggalkan dalam seluruh kehidupan kita sekarang ini sampai selama-lamanya.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Saat bahkan kita tidak dapat melindungi diri kita sendiri untuk tetap berada dalam kondisi sehat, disinilah seharusnya kita disadarkan bahwa kesehatan kita adalah anugerah yang indah dari Tuhan. Dan saat kita tidak dapat berbuat apapun, ketika pekerjaan atau bisnis kita tiba-tiba tidak bisa kita harapkan lagi sebagai sumber pendapatan, kita seharusnya juga disadarkan bahwa semua yang kita miliki dan nikmati di dunia ini adalah semata-mata pemberian Tuhan. Tuhan pernah berkata di dalam Yeremia 33 ayat yang ke-6, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Amin. Tentunya saat ini kita dapat percaya bahwa kebaikannya itu juga akan menyertai kita. Dia merancangkan masa depan kita, telah dan akan selalu menyertai kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan atas kebaikan. Mari sama-sama katakan, Engkau menghiasi hidup kami Tuhan dengan kemurahan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya
bagi kami yang penuh kekurangan ini. Terima kasih jika melalui semua yang terjadi saat ini, kami telah diingatkan betapa terbatasnya kami. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau merancangkan semua hal yang terjadi dalam hidup kami. Karena itu, menghadapi segala hal yang terjadi saat ini, kami ingin belajar memahami apa yang Tuhan ingin ajarkan kepada kami. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, tiliklah aku dan ujilah, sucikan hati pikiranku, dan di depan-Mu ku menyembah. Ya Tuhan, jikalau sedari awal tadi kami sudah diingatkan bahwa melalui apa yang kami hadapi saat ini, mungkin kami yang sudah terlalu bandel, mungkin kami memang butuh diingatkan, butuh ditegur, bahkan butuh untuk dihajar. Karena itu Tuhan, saat ini kami ingin membuka diri kami masing-masing. Tolong sucikan dan kuduskan pikiran kami ini ya Tuhan. Dan biarlah pujian ini menjadi doa kami. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Katakan ini kepada Tuhan. tiliklah aku dan ujilah, Ini kami Tuhan. sucikan hati pikiranku, dan di depan-Mu ku menyembah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjunanku tanahnya. Bentuklah aku sesuka-Mu, kan ku nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, seluruh hidupku kuasailah. Berilah Roh-Mu kepadaku, agar terang Kristus pun nyatalah. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Setiap kita diciptakan dengan tujuan baik dan untuk melakukan hal-hal yang baik. Maka sudah selayaknya lah kita senantiasa memohon tuntunannya untuk dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Mari kita persiapkan hati dan diri kita saat ini untuk memahami kehendak Tuhan lebih jauh. Karena apa yang sudah Dia berikan dan rencanakan bagi kita
pastilah yang terbaik. Mari kita siapkan hati kita. Katakan bagai tanah liat Tuhan, di dalam tangan-Mu kami ingin menjadi bejana yang indah. Engkau membentukku hidup di hadapan-Mu untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Engkaulah Tuhan, Engkaulah penjuru, Engkau memilihku dan membentuk, Kau buatku hidup di hadapan-Mu untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Untuk nyatakan kemuliaan, katakan untuk nyatakan kemuliaan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan? Bagaikan tanah liat yang ada di dalam tangan-Mu, bagaikan bejana yang sangat rapuh
dan mudah pecah. Tapi Engkau yang membentuk, ya Tuhan. Ketika tanah itu, ketika bencana itu ada di dalam tangan-Mu, ya Tuhan, Engkau senantiasa memperbaharui. Engkau senantiasa mendandani kami, Tuhan. Sekalipun sering retak, bahkan pecah berpuing-puing. Tuhan, siapkan kami. Ketika kami adalah anak-anak pilihan-Mu, Tuhan. Ketika kami orang-orang yang Engkau bentuk, Tuhan. Ketika kami Engkau buat untuk hidup di hadapan-Mu, Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu untuk kami ngerti, dan kehendak-Mu untuk kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dimanapun saudara berada, mari kita buka firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita mohon Roh Kudus memimpin untuk mengerti, menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan jelas kita kenal dengan baik. 1 Samuel pasal yang ketiga ayat 1 hingga yang ke-10. Kitab 1 Samuel pasal yang ketiga ayat 1 hingga yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Dan ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan, kita tahu, mengerti, dan kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya.
Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang di rumah dan kita semua yang rekaman hari ini, tema yang kita gumulkan dalam kebaktian ini adalah memahami, mengalami, melakukan. Ya, memahami atau mengenal, mengalami, dan kemudian melakukan. Saudara, nats yang kita renungkan adalah ayat yang ke-10. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana, dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Saudara, nats itu yang akan kita renungkan bersama-sama. Saudara, ini bulan Januari masih bulan pertama. 11 bulan akan kita lalui bersama-sama. Oleh karena itu masih tidak ketinggalan kalau saya menyatakan, mengungkapkan dan memberikan selamat pada saudara, selamat tahun baru. Ya, selamat tahun baru 2021. Ya. Dan ketika saya katakan selamat tahun baru, ya, memasuki tahun yang baru 2021, pertanyaannya, bagaimana saudara memasuki tahun 2021 ini? Ya. Bagaimana? Ya. Tentunya tidak sama seperti yang lalu. Ya. Bagaimana berarti ada sesuatu yang kita alami. Apakah dalam ketakutan atau duka sehingga kita penuh dengan kecemasan. Takut kita tidak bebas melakukan apapun. Pekerjaan kita tidak bebas untuk bisa kita karya apapun. Duka. Tahun lalu orang-orang yang kita kasihi Tuhan panggil. Bahkan memasuki 2021. Dua saudara saya di Magelang dan di Solo dipanggil Tuhan. Hari ini jemaat kita juga dua dipanggil Tuhan. Duka. Sehingga itu bisa membuat kita semua ada di dalam kecemasan. Seolah-olah kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok, dan memang tidak tahu. Seorang pun tidak akan tahu apa yang akan terjadi hari esok. Apakah awan gelap yang ada di depan kita dan kita akan lalui, atau sudah berganti dengan pelangi yang indah yang kita jalani dalam kehidupan kita. Firman Tuhan akan menuntun kita hari ini. Dan itulah yang harus kita pegang. Firman yang menuntun kita memasuki tahun 2021. Kisah Samuel yang dimulai dari pergumulan seorang ibu yang namanya Hana. Dan tentunya pada waktu itu pergumulan itulah pergumulan yang sangat berat. Awan hitam itu selalu menaungi kehidupan keluarga Hana dan Elkana. Dari tahun demi tahun kesedihan dan air mata terus dilaluinya. Tetapi yang indah saudara, di tengah-tengah kabut yang gelap itu, disitulah melahirkan satu nasar. Nasar yang ia sampaikan kepada Tuhan. Jika engkau memberikan kepadaku anak laki-laki, maka anak itu akan aku persembahkan kepada Tuhan seumur hidupnya. Oh saudara, di tengah-tengah awan yang gelap, saat itu keluarlah sebuah nasar. Di dalam awan yang gelap itu ternyata masih ada satu titik terang sinar
yang bisa menjadi pengharapan seorang ibu yang penuh dengan pergumulannya. Melalui awan yang gelap itu, dia melihat ada titik terang yang bisa menjadi pengharapannya, yaitu Allah. Allah yang dia percayai, Allah yang dia setiap saat datang dengan air mata, Allah yang dia yakin Tuhan pasti mendengar segala beban dan masalah dan pergumulan yang dihadapinya ketika dia sungguh-sungguh datang kepadanya. Dan akhirnya lahirlah Samuel muda. Akhirnya Tuhan karuniakan pergumulan beban awan yang gelap itu disingkirkan. Dan hadir seorang anak kecil, Samuel. Dan Hana siapa? Orang yang menepati janjinya. Maka begitu lahir besar sedikit, yang sudah bisa jalan, disapai lepas, sudah dia dibawa ke bait Allah. Diserahkan kepada Allah, kepada Imam Eli. Untuk selanjutnya seperti Nasar itu, dia hidup menjadi hambanya. Oleh karena itu sudah ketika Samuel kecil ada di bait Allah, Allah datang, Allah menyapa. Namun yang unik luar biasa dari kisah ini apa saudara? Ternyata kehadiran Allah dan suara Allah itu belum dikenal oleh Samuel. Samuel gak tahu kalau Allah itu hadir bersama dengan manusia. Samuel itu gak tahu kalau Allah itu datang bersuara dan memanggil dia, gak tahu. Bagaikan seorang anak yang baru lahir. Saudara, anak yang baru lahir itu tidak mengenal siapapun yang ada di sekitarnya, termasuk mamanya dan bapaknya. Betul? Ada dokter, oh tapi kamu dokter bukan ahli kandungan ya. Kalau ahli kandungan kan melahirkan anak terus, melahirkan menolong anak, bukan dokternya melahirkan anak terus gitu ya. Sudah ada dua ibu ya, dan kalian diberikan karunia anak ya. Mungkin kalau anaknya cuma satu, Debbie bilang wah ya cuma satu toh, ya sudahlah Alivia dua ya. Coba ingat-ingat ya, ketika anak itu lahir, ngenalin kalian enggak sebagai mamanya? Kenal enggak? Kenal papanya? Enggak ada loh, enggak ada. Mamanya, papanya kenal, itu anakku, apalagi mamanya ya itu betul-betul aku kandung 9 bulan kok. Lahir ini anakku, betul mamanya kenal. Tapi anak itu enggak kenal siapa mamanya, siapa papanya. Betul? Enggak ada tuh anak begitu lahir. Saya mendampingi anak ketiga Gamaliel. Kalau Yonatan dan Mimi enggak sempat saya dampingi ya. Karena belum boleh ya. Ketika Liel lahir, proses persalinan itu saya di samping Linda. Keluar anak itu penuh darah, diangkat, nangis, oek-oek gitu ya. Seneng ya. Prof Prayit itu menunjukkannya, lalu kemudian diserahkan suster. Saya ikuti ya, dipakai di pantry, dimanden-mandeni, lalu dibungkus kain, kasihkan mamanya. Pernahkah dia ngomong, hello mama gitu ya. Selamat datang, makasih mama aku lahir. Papa di mana? Oh iya, papa itu loh nunggu nih. Oh ya, thank you pak. Ada? Enggak. Anak gak kenal siapa papa mamanya. Papa mamanya kenal betul siapa anak yang dilahirkan itu. Dan seperti itulah Samuel muda. Dia hadir di bait Allah. Dia belum tahu kehadiran Allah di dalam hidupnya. Dia belum mengerti suara Allah. Siapa yang memanggil dia?
Sehingga ketika panggilan itu Samuel merasa, oh ini Eli yang memanggilnya. Padahal Allah hadir bersama dengan anak-anaknya. Allah hadir, Allah memanggil anak-anaknya. Dan panggilan Allah itu terus sampai anak-anaknya mengerti dengan jelas. Sehingga akhirnya Eli tahu, oh ini Allah yang memanggilnya. Ketika anak itu polos datang kepadanya. Dan Eli akhirnya katakan, kalau nanti sampai Allah memanggil lagi, jawab, ya Bapa. Katakan, ya Bapa, aku mendengar. Panggilan betul sampai 3 kali. Yang menyatakan bahwa ketika Samuel belum ngerti tentang panggilan itu, maka tanggung jawab Eli memberitahu bahwa yang memanggil itu adalah Allah. Eli harus mengajarkan siapa yang memanggil itu. Allah yang maha kuasa, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menyelamatkan umatnya, Allah yang aku percaya, Allah yang disembah umatnya. Itulah Allah yang memanggil engkau. Sehingga Samuel betul-betul mengenal siapa Allahnya. Seperti seorang anak yang semakin besar, semakin dia kenal mamanya, papanya, ya kan? Kasih makan, disusui ibunya, terus kasih makan. Lama-lama anak itu yang nggak melihat, kemudian bisa melihat langsung, ya. Mamanya langsung ngajari, ma, keluarnya papa. Wah, rodong gondok. Mamanya, mama, papa. Loh kok bisa gitu? Ya, sampai mama bilang, aku nih yang mengandung kamu, kok papa duluan yang dipanggil. Ya udah, papa, mama. Anak itu dijelaskan, anak itu dimengerti. Begitu lahir dia tidak bisa apa-apa, tapi kasih sayang papa, kasih sayang mama terus menggendong dan membesarkan. Dan itulah kita. Kita tidak kenal Allah, tapi Allah kenal kita. Maka Allah terus menggendong kita, Allah terus memelihara kita, Allah terus tidak pernah meninggalkan kita. Sampai semua orang yang sudah dewasa, yang kenal Allah, memberitahukan itu Allah yang kita percayai. Anak itu bertumbuh di dalam pemeliharaan papa mamanya sehingga sampai mengenal papa mamanya dengan baik. Demikian juga Allah membesarkan kita. Pertanyaannya, apakah saudara dan saya, saudara semua kenal Allah atau tidak? Renungkan. Sejauh mana kita mengenal Allah Bapa kita. Sehingga ketika Dia memanggil, kita bisa tahu dan berkata, ya Bapa, aku ini, aku mendengar suaramu. Samuel ketika boleh berjumpa dengan Allah, Samuel berkata, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Saudara, ada langkah-langkah yang luar biasa dari Samuel yang tidak tahu sampai tahu dan kenal, ya. Dan setelah Samuel kenal, dia memanggil ya Bapa. Bapaknya siapa? Bukan Eli. Bapaknya adalah Allah yang memanggil dia.
Katakan ya Bapa, berarti Samuel tahu yang memanggil dia sekarang adalah Allah yang maha besar dan maha kuasa. Maka dia berkata, ya Bapa. Habis itu apa? Berbicaralah. Ya Bapa, berbicaralah. Ketika dikatakan berbicaralah, ada tingkat yang kedua yang masuk lepas dari tingkat yang pertama. Tingkat yang pertama apa? Mengenal, memahami, tahu. Baru setelah itu berbicaralah kepada hambamu ini. Dari mengenal Allah, sekarang Samuel mengajak kepada Allah, berbicaralah, yang berarti Samuel ingin mengalami hidup bersama-sama dengan Allah dalam hidupnya. Berbicaralah karena aku sudah kenal kepadamu. Berbicaralah karena aku sudah ngerti kepadamu. Sehingga Samuel menjalani hidupnya bersama-sama dengan Allah. Saudara berani ngajak orang berbicara kepada orang yang saudara belum kenal? Berani? Reno? Di jalan itu ya, ketemu orang tidak kenal, yuk bicara sama aku gitu ya. Mungkin kamu punya bonek nekat ya, tapi orang yang diajak bicara apa enggak? Enggak, ngapain? Lu siapa lu? Ngajak-ngajak berbicara. Tapi kalau sudah kenal, kita akrab, yuk kita ngomong yuk kemana, dimanapun ya. Mau ngopi, mau makan, mau apa, ayo ngomong enggak apa-apa. Kenapa? Karena kita sudah kenal. Samuel begitu kenal Tuhan, dia berkata berbicaralah. Ketika bicara itu bersama-sama dengan Allah. Ketika bicara itu berarti sudah kenal. Ketika bicara itu berarti Samuel mau menjalani hidup bersama-sama dengan Allah. Mengalami hidup bersama dengan Allah. Bareng bersama dengan Allah di dalam seluruh hidupnya. Setelah dia mengenal dengan baik. Oleh karena itu saudara, ketika Samuel mulai menjalani hidup bersama-sama dengan Allah, dari mana dia bisa menjalani hidup bersama dengan Allah? Dari satu tadi, yaitu kenal dulu. Ya, kenal dulu. Saudara tidak kenal Allah, omong kosong. Saudara mau berjalan bersama dengan Allah, tak mungkin. Saudara belum kenal Allah, belum memahami Allah, belum tahu Allah, tidak mungkin bisa hidup bersama-sama dengan Allah. Kalau saudara kepingin hidup bersama dengan Allah, kepingin menjalani hidup setiap hari bersama dengan Allah, harus kenal. Kenal siapa Allah yang engkau percayai. Kenal siapa Allah yang berfirman dalam kebenaran firman-Nya. Kenal Allah, siapa Allah yang menyatakan kehendak-Nya. Baru bisa menjalani hidup bersama-sama. Oleh karena itu ketika sudah hidup bersama-sama, saudara, kisah ini luar biasa ya. Allah tidak hanya berhenti kenal, mendengar, terus hidup bersama-sama dengan berkat Tuhan yang luar biasa, penyertaannya, kekuatannya, karena Allah itu sama-sama hidup bersama dengan dia, tapi tidak berhenti di situ. Samuel masih berkata, hambamu ini mendengar. Mendengar apa yang dikatakan Allah. Mendengar
apa yang ada di dalam isi hati Allah. Mendengar untuk mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidupnya. Oleh karena itu Samuel yang mendengar suara untuk apa yang tidak lain, untuk melakukan kehendaknya. Melakukan kehendaknya di dalam hidupnya. Melakukan kehendaknya dalam setiap pergumulan-pergumulan yang dilaluinya. Melakukan kehendaknya. Apa yang Tuhan mau untuk dia lakukan. Saudara, kalau sampai di sini maka pertanyaan kita adalah, kalau tadi sudahkah sejauh mana kita mengenal? Yang kedua, sudahkah Allah itu hidup bersama dengan saudara? Setiap hari mengalami hidup bersama dengan Tuhan. Dan kalau iya, saya percaya Tuhan kasih kekuatan luar biasa. Apapun yang engkau alami, dalam duka engkau akan semakin tahu kehendaknya. Dalam kesulitan dan beban berat akan semakin mengerti rencana Tuhan dalam hidupnya. Di dalam ketakutan dan kekhawatiran apapun sekalipun menatap masa depan itu gelap. Karena saya bersama dengan Allah, saya tahu apa yang harus saya lakukan dalam hidup ini. Sehingga kita mampu melakukan kehendak Allah. Oleh karena itu, pertanyaan selanjutnya, sudahkah kita melakukan kehendaknya? Jangan punya alasan macam-macam. Seringkali kita katakan, aku enggak ngerti kehendak Tuhan kok, gitu ya. Betapa sulitnya kehendak Tuhan sehingga aku enggak tahu. Lalu apa kita melakukan? Saudara, kehendak Tuhan itu gampang banget. Gampang banget. Kenapa? Karena kehendak Tuhan semua sudah dinyatakan dalam firman Tuhan ini loh. Iya kan? Yang baik pasti kehendak Tuhan kan? Yang benar pasti kehendak Tuhan. Yang kudus pasti kehendak Tuhan. Yang penuh kasih pasti kehendak Tuhan. Yang rela mengampuni di tengah-tengah kedengkian, kebencian yang luar biasa, kehendak Tuhan. Yang rela menghancurkan diri sendiri dan demi kasih itu yang saya bagikan kepada orang yang mungkin saya jengkel luar biasa, kehendak Tuhan. Banyak sekali kehendak Tuhan yang ada di dalam hidup ini. Sehingga pertanyaannya adalah, sejauh mana kita melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita, mari kita masuki tahun 2021 ini. Yang pertama, ayo kita kenal Allah terus, gitu ya. Ayo kita mengenal, memahami Dia. Yang kedua, ayo terus kita minta, Tuhan, aku mau mengalami Engkau dalam hidupku. Aku mau dalam perjalanan hidupku itu bersama dengan Allah, Engkau Allah Immanuel, yang terus bersama, jangan tinggalkan aku. Dan yang ketiga, ayo lakukan kehendak Allah. Karena Tuhan itu memberikan kehendaknya. Tuhan itu menyatakan kehendaknya untuk kita lakukan. Dan jangan khawatir. Apapun yang kita alami, Tuhan pasti memberkati. Mari kita jalani yang masih 11 bulan ke depan. Kita tidak tahu akan hari esok. Tahun 2021. Dengan semakin mengenal Allah, dengan semakin merasakan hidup bersama dengan Tuhan, dan dengan melakukan kehendaknya. Pasti Tuhan berkati saudara, berkati kita semua. Berkati saya, berkati yang melakukan kehendak Tuhan, itu luar biasa. Amin.
Kau telah memanggilku sebagai sahabat yang mendapat kemuliaan-Mu. Ku berikan hatiku untuk mengasihi-Mu, Bapakku. Ku bertekun setia sampai akhir, lakukan kehendak-Mu, dan ku serahkan hidupku untuk melayani-Mu, Rajaku, sampai nanti ku terima mahkota di dalam kerajaan-Mu. mengasihi-Mu Bapa. Untuk mengasihi-Mu Bapa. Katakan, aku mau bertekun setia sampai akhir, melakukan kehendak-Mu, dan kuserahkan hidupku untuk melayani-Mu, Engkau Rajaku, sampai nanti ku terima mahkota di dalam
dalam kerajaan-Mu. Ku berikan hatiku untuk mengasihi Bapa-Mu. Ku bertekun setia sampai akhir, lakukan kehendak-Mu, dan ku serahkan hidupku melayani-Mu, Rajaku, sampai nanti ku terima mahkota di dalam kerajaan-Mu. Sampai nanti Berikan hatiku untuk mengasihi-Mu, Bapa-Ku. Ku bertekun setia sampai akhir, lakukan kehendak-Mu, dan ku serahkan hidupku untuk melayani-Mu, Rajaku, sampai nanti ku terima mahkota di dalam kerajaan-Mu. sampai nanti Sampai nanti terima terima mahkota di dalam di kerajaan. dalam kerajaan. Katakan sampai nanti. Ku terima mahkota di dalam kerajaan-Mu. Ya Tuhan, inilah doa kami. Kami mau menaikkan syafaat kami, Tuhan. Kami mau terus belajar bersyukur, ya Tuhan, karena Engkau sudah memilih kami. Engkau yang mengajari kami untuk bisa memahami dan mengenal Engkau, ya Tuhan. Engkau Bapa kami yang dengan panjang sabar mau hidup bersama dengan kami, sehingga kami mengalami hidup kami di tengah-tengah pergumulan hidup kami bersama dengan Engkau, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengan panjang sabar-Mu yang tidak henti-hentinya terus-menerus membentuk kami untuk melakukan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Ya Tuhan, dengan tekad itulah kami ingin memasuki tahun 2021. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan perjalanan 11 bulan yang ke depan. Kami yang tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok, ya Tuhan. Tetapi kami percaya Engkau Allah yang melindungi kami, Engkau Allah yang menjaga kami, Engkau Allah yang memberikan kekuatan dalam hidup kami, Engkau Allah yang memelihara hidup kami dengan berkat-berkat-Mu yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Kami bawa seluruh pekerjaan kami, Tuhan. Apapun yang kami lakukan untuk menjalani kehidupan ini sebagai umat-Mu yang bertanggung jawab dan bekerja. Dari kerjaan yang paling kecil sampai Engkau berikan tanggung jawab pekerjaan yang besar. Kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan, setiap kami ya Tuhan, yang mulai mungkin berjualan di warung, di pasar, di toko, di mall, perusahaan-perusahaan kecil, handmade yang dikerjakan dengan tangan, ataupun sampai perusahaan-perusahaan besar, Tuhan kami serahkan di dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau perbaharui kehidupan ekonomi bangsa dan negara kami, Tuhan, dan ekonomi dunia ini, Tuhan, sehingga pasar boleh berjalan kembali dan kehidupan boleh kami cukupi dengan baik.
Kami juga membawa anak-anak kami yang sudah mulai sekolah. Dan kami tahu Tuhan betapa jenuhnya anak-anak kami ketika belajar dengan komputer. Tuhan berikan kesabaran kepada anak-anak kami. Dan berikan kesabaran kami sebagai orang tua ya Tuhan, yang mendampingi anak-anak ini yang masih banyak belajar, yang membutuhkan perhatian. Tuhan tolong kami sebagai orang tua. Tuhan, kami juga bersyukur Engkau cukupkan terus GKI Sulung ini Tuhan. Dan kami tetap menyerahkan di tengah-tengah kesulitan ini. Engkau tetap pelihara gerejamu dengan kasih anugerahmu yang luar biasa. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan butuhan apapun Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami semua. Dengan sehati kami ingin menaikkan doa bagi saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan, dililah mereka, pulihkan mereka, sembuhkan mereka. Kami membawa Ibu Ani, Mama dari Nawa dan Yusa. Kami membawa Bapak Chandra atau Bapak Chen Wimen. Tuhan, pulihkan dari operasinya. Kami membawa Bapak Tan Adiuk di dalam tangan Tuhan, Kau juga sembuhkan dari hasil operasinya. Kami terus membawa Ibu Mustika Sari Chandra. Tuhan, berikan kekuatan setiap saat ketika dia harus cuci darah. Kami berdoa bagi Ibu Boniti ya Tuhan, yang beberapa waktu lalu jatuh dan lengannya retak dan sekarang menunggu pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Yuke, istri dari Bapak Sugiarto Purnomo, yang sakit amnesia. Tuhan, biarlah kasih karunia Tuhan sendiri yang terus menolong Ibu Yuke yang sekarang ada di Samarinda. Tuhan, berikan kekuatan juga Pak Purnomo yang mendampinginya. Kami berdoa bagi pemulihan, kesembuhan ya Tuhan untuk Ibu Foni Basuki, untuk Penatua Endru Kosase, untuk Bapak Hari Limanto, untuk Bapak Rahman Teja. Kiranya kasih karunia Tuhan juga memulihkan, memberikan kekuatan dan kesehatan dengan baik. Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang berduka di dalam memasuki tahun ini. Tuhan, biarlah anugerah Tuhan menghiburnya untuk segenap keluarga almarhumah Ibu Swandayani Suciati yang sudah dikremasi dan hari ini diperabukan. Kami berdoa untuk Ibu Leni Sutanto, istri dari Bapak Benyamin Sutanto yang tinggal di Jakarta bersama anaknya Nathan. Tuhan, berikan kekuatan dan penghiburan di mana anak Nathan yang masih kecil, dan di mana saudara kami Benyamin yang harus membesarkan karena istri dikasihinya Tuhan panggil. Kami juga berdoa ya Tuhan, ketika pagi ini tanggal ini 17 Januari kami rekaman Tuhan, ada 2 saudara kami yang pulang ke rumah Bapa. Untuk Ibu Dr. Neneng Kartaningrum Jinawi, dan juga untuk Papa Saudara Mungmu. Tuhan, Kau berkati Mungmu, keluarga kakaknya Hartono. Tuhan, berkati juga istri yang dikasihnya. Tuhan, berikan kekuatan pemulihan dengan baik. Ya Tuhan, inilah saudara-saudara kami yang sangat-sangat membutuhkan pemulihan daripada Tuhan dan dukungan kekuatan dari kami semua yang terus mendoakan. Oleh karena itu kami berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Berkati Presiden kami, Presiden Jokowi dengan seluruh staf kabinetnya yang betul-betul berusaha keras untuk boleh memperbaiki bangsa ini, seluruh ekonomi, bahkan ya Tuhan saat ini yang sedang menghadapi virus COVID ini. Tuhan, kami berdoa untuk pelaksanaan vaksin yang dilakukan dengan cepat. Oh Tuhan, biarlah ini juga boleh meredam. Bahkan kami berdoa Tuhan, layakkan kami memohon singkirkan COVID itu Tuhan dari belahan bumi ini, karena hanya tangan-Mu saja yang maha kuasa. Ajar kami Tuhan
untuk betul-betul di situasi seperti ini terus mengenal Engkau, terus mencari kehendak-Mu, dan terus melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan Imam Masyhuri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Sebelumnya saya dasarin dari Galatia 6 ayat 10a. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Di masa-masa saat seperti ini, di mana tekanan semakin banyak, kecemasan, tetapi Tuhan selalu menyertai kita untuk menghadapi pandemi saat ini. Oleh karena itu, kita patut bersyukur kalau diberi kesempatan untuk Tuhan untuk tetap berkarya dan diberi kesempatan untuk membagikan berkat-Nya. Persembahan dapat dilakukan melalui transfer Bank BCA nomor 258-304-3977 atau dengan metode fintech. Jika jemaat tidak bisa, belum sempat, jemaat dapat mengumpulkan dalam amplop dan 1 bulan dapat menghubungi kantor gereja di nomor telepon yang tertera di layar. Mari kita Pak persembahan kita. Tuhan, terima kasih Tuhan, kalau Engkau tetap menyertai kami Tuhan, memberkati kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau bersyukur. Sebagai ungkapan syukur kami Tuhan, kami mau bawa persembahan kami Tuhan. Kiranya Engkau mau kuduskan, mau layakan melalui gereja-Mu di tempat ini Tuhan, untuk pelayanan juga di tempat ini, bahkan untuk masyarakat sekitarnya Tuhan. Saya serahkan persembahan ini hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
Jemaat, jika hari ini kita sudah diingatkan siapa kita dan keberadaan kita saat ini semua hanya karena kasih karunia dan kebaikannya. Bahkan jika kita telah melakukan banyak kesalahan pun, Dia yang sudah memilih kita tidak akan pernah salah. Dia mengenal kita dengan baik. Mari kita mengambil komitmen untuk berbalik dari segala kesalahan kita, menyadari panggilan kita, dan setia mengikuti tuntunannya. Mustahil bagimu, kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Katakan sekali lagi,
yang mustahil bagimu. Kuasamu ya Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap kepadamu ya Tuhan. Kini aku berserah ya Tuhan pada rancangan-Mu bagiku. Katakan ku ikuti panggilan-Mu. Katakan ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari kita memasuki tahun 2021 sebagai anak-anak Tuhan yang terus mengenal Allah Bapa kita, yang terus mengalami hidup bersama dengan Allah Bapa kita, dan terus menjalankan kehendak-Nya dalam seluruh kehidupan kita. Oleh karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Masuklah dalam kehidupan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.